Orang lain tidak akan ikut menderita, tidak akan merasa sedih dengan kesulitanmu. Bahkan ucapanmu itu membuka rahasia. Sekarang berteman, suatu ketika orang itu sudah banyak tahu rahasiamu, suatu ketika dia berubah menjadi musuh, maka musuhmu tahu rahasiamu. Paham? Nah, ini. Jangan kau berikan panah kepada orang lain. Kapan-kapan nanti kamu dipanah sendiri. Jangan begitu. Itu kepada orangnya. Nah, kepada Allahnya gimana? Juga sama. Menceritakan kesulitan orang itu namanya syakwa. Syakwa itu apa? Komplain. Kata Nabi, man basa faqad syaka. Orang yang menyampaikan keluhan-keluhan tentang hidupnya yang susah, itu sama komplain. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komplain itu tidak menerimakan keputusan Allah. Hakim ngetepar dihukum 3 bulan penjara karena tidak terima, ngambil sendal dilemparkan ke muka hakim, 10 tahun hukumannya. Maka Allah pun akan memberatkan hukumanmu ketika engkau tidak menerimakan keputusan Allah. Paham? Percaya. Satu, logikanya ketika kita menyampaikan keluh kesah, kesusahan kita kepada orang lain, itu satu, kata psikolog plong, ya setuju, karena terlampiaskan, yang terpendam keluar meringankan dia, tapi itu sementara. Masalahnya tidak selesai, tetap juga engkau pikirkan. Bahkan justru karena engkau selalu menyadari penderitaanmu, maka penderitaanmu akan bertambah besar. Paham? Jadi kalau lagi susah, gimana bu kabarnya? Alhamdulillah. Lakine eman pisan, kusinda saya benjol, kegedor. Jangan pernah menceritakan kejelekan kita kepada orang lain. Ibumu bertanya, "War, mangan beli war?" Alhamdulillah. Kusi kering, lagi diet me. Dari laki kita ini pakai uang lemu kayak uru-ur jokonon. Ya wes syukur. Kenapa? Setiap kita merasa sakit dan kita rasakan akan bertambah sakit. Sakit gigi nih. Saya ini lagi sakit gigi, tapi karena saya abaikan, saya sibuk dengan ceramah, maka sakit gigi saya berkurang. Kalau sakit gigi, aduh sakit, tambah sakit. Aduh lara, tambah lara. Belenakan temen, tambah belenak pisan gitu. Masih mending juga rasa sakit kita ini kita abaikan saja, ambil sapu, lihat lantai kotor kita sapu. Pakai yang kotor yang kita cuci, yang sudah kering kita setrika. Habiskan waktu kita dalam kesibukan mengabaikan rasa sakit kita, sehingga akhirnya rasa sakit kita tidak terasa. Itu namanya mengabaikan. Ini penting sekali. Tapi kalau kita rasakan, apalagi diceritakan kepada orang lain, bahkan yang tadinya bukan penderitaan, setelah kita ceritakan akan menjadi penderitaan yang sebenarnya. Setuju? Menang aja ke Pak. Bener. Aja ngomongnya baru begitu. Jadi disitulah pentingnya kita bermain rasa, kita memperhatikan, mengabaikan, bahkan seringkali kita perlu pura-pura tidak tahu. Iya, yuk kita ingin perdamaian, persaudaraan kita bangun. Satu, jaga mulutmu, jangan suka menceritakan kejelekan orang lain. Saya menduga orang yang tukang menceritakan kejelekan orang lain, mungkin dirinya merasa tidak punya kejelekan. Betul nggak? Orang yang selalu menyalah-nyalahkan orang lain itu pasti dirinya merasa benar. Sing madani bocah blesak ayo beli wonge. Biasane
Tapi belum tentu juga. Orang yang menghina orang miskin karena dianya merasa kaya. Kalau menghina orang bodoh berarti dia ngerasa pintar. Seperti itu. Sejak kapan kau ngerasa pintar? Sejak kapan ngerasa ayo? Dibirman yang tuh masih mampu aja kalau sendirimu. Jadi bakal wong ayu untuk mampu beli ya. Orang mampu. Tetap aja begini, bahwa pada akhirnya mah kita coba belajar sejak awal aja lah. Mulai besok kita belajar lagi bahwa kerugian harta yang kita belanjakan, umpamanya kita menghabiskan uang 5 juta ke supermarket, belanjanya sampai di rumah diler belanjaannya 5 juta notanya. Hasilnya apa? Obat nyamuk, tisu, liningan, ya, permen coklat. Kok boros banget? Kita pasti sering menyesal mengeluarkan belanjaan terlalu banyak, hasilnya tidak jelas. Sering nggak? Kalaupun kita belanja ada cacatnya bisa dikembalikan, betul nggak? Diulkarkan. Tetapi kerugian mulut kita yang sudah keburu keluar dibelanjakan, ditransfer kepada orang lain dengan menjelek-jelekan itu, saya yakin tidak akan bisa engkau cabut kembali, karena itu sudah menimbulkan reaksi yang keras dari pihak yang lain, dan tunggu saatnya akan diperhatikan. Itulah makanya nanti mulut ini akan dipersoalkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cangkem sampai dilakban nih Gusti Allah kan. Dilakban atau dilem atau dijahit. Iya. Ya, makanya mulut kita akan ditutup. Nanti yang akan menjadi saksi adalah tangan dan mulut kita. Bahkan kulit kita pun semua akan menyaksikan. Sampai kita akhirnya kesel sama kulit kita. Wa qalu lima tashhadu alaina qalu antaqana Allah. Kata kulitnya disuruh ngomong Allah. Hai kulit, kenapa engkau gitu menyaksikan? Disuruh Allah. Semuanya akan bersaksi. Dan nanti ternyata dosa-dosa kita ini 99% adalah dosa-dosa ucapan semuanya.